Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih terus bersemangat mengikuti webinar nasional bahasa dan sastra Indonesia. Dan tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan sebuah makalah yang berjudul Peran Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bahasa. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa tema tentang kearifan lokal ini sudah dikupas secara panjang lebar oleh rekan saya, Pak Haris. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga akan menguraikan sedikit yang khusus tentang bagaimana peran kearifan lokal dalam pendidikan bahasa. Baik, untuk menghabiskan waktu, adapun fokus bahasan yang akan saya paparkan pada penyajian materi kali ini, yaitu bagaimana konsep kearifan lokal dalam pendidikan, kemudian landasan-landasan dalam kearifan lokal terkait dengan pendidikan bahasa, kemudian tujuan dan manfaat, dan bagaimana model penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal. Kemudian yang berikut, langkah-langkah implementasi ada sedikit masalah teknis dari laptop saya full screen dulu yang bisa muncul semua. Kemudian yang berikut adalah bagaimana langkah-langkah implementasi kearifan lokal dalam pendidikan. Bapak Ibu, ini ada kendala teknis terkait dengan laptop atau apa? Ya, nggak mau pindah slide-nya ini. Saya bisa pindah slide-nya. Ya, skip dulu, Bu. Di stop, kita stop share dulu, baru tutup presentasinya, baru buka lagi. Ya. Sampai saya foto juga peserta. Oke, kita lanjut. Kearifan lokal dalam pendidikan. Secara etimologi, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau sistem dan lokal. Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat atau local knowledge, dan kecerdasan setempat atau local genius. Ini ditemukan oleh SUPA tahun 2018. Kearifan lokal merupakan pengetahuan atau pandangan hidup masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, baik secara materi maupun sosial, di mana kearifan lokal ini menjadi titik penghubung dari generasi satu ke generasi berikutnya. Karena kearifan lokal merupakan konsep, ide, dan gagasan yang senantiasa ditransmisikan kepada generasi berikutnya, sehingga terbangun suatu keserasian dalam menata hidup dan lingkungan. Pendidikan berbasis kearifan lokal yaitu pendidikan
Pendidikan berbasis local wisdom atau kearifan lokal ini mengajak untuk selalu dekat dan menjaga keadaan sekitar yang bersifat nilai yang berada dalam lokal masyarakat tersebut. Adapun landasan pendidikan berbasis kearifan lokal di sini dipaparkan ada 5. Kita lihat yang pertama, landasan historis. Menurut Widja dalam Konjaraningrat tahun 1986 mengatakan bahwa kearifan lokal dapat bersumber dari kebudayaan masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu. Dalam perspektif historis, kearifan lokal dapat membentuk suatu sejarah lokal, sebab kajian sejarah lokal yaitu studi tentang kehidupan masyarakat atau komunitas dari suatu lingkungan sekitar tertentu dalam dinamika perkembangan dan dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemudian yang berikut, landasan psikologis. Secara psikologis, pembelajaran berbasis kearifan lokal memberikan sebuah pengalaman psikologis kepada siswa selaku pengamat dan pelaksana kegiatan. Dampak psikologis bisa terlihat dari keberanian siswa dalam bertanya tentang ketidaktahuannya, mengajukan pendapat, presentasi depan kelas, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, landasan politik dan ekonomi. Secara politik dan ekonomi, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini memberikan sumbangan kompetensi untuk mengenal persaingan dunia kerja. Dari segi ekonomi, pembelajaran ini memberikan contoh nyata kehidupan sebenarnya kepada siswa untuk mengetahui kegiatan memenuhi kebutuhan hidup, karena pada akhirnya siswa dididik dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global yang menuntut memiliki keterampilan kompetensi yang tinggi di lingkungan sosial. Landasan yuridis. Secara yuridis, pembelajaran berbasis kearifan lokal mengarahkan peserta didik untuk lebih menghargai warisan budaya Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki peran membentuk peserta didik menjadi generasi yang berkualitas dan sisi kognitif, tetapi juga harus membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Apa jadinya jika di sekolah peserta didik hanya dikembangkan anak kognitifnya, tapi diabaikan afektifnya? Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal seperti yang dikemukakan oleh Jamal Ma'ruf Asmani menyebutkan bahwa ada 3 tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal, yaitu yang pertama, agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah tempat tinggal dan memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan kearifan lokal tersebut. Yang kedua, mampu mengolah sumber daya terlibat dalam pelayanan atau jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan sehingga memperoleh penghasilan sekaligus melestarikan budaya tradisi dan sumber daya yang menjadi unggulan daerah serta mampu bersaing secara nasional dan global. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mencintai tanah kelahirannya, percaya diri menghadapi masyarakat, dan bercita-cita mengembangkan potensi lokal sehingga daerahnya bisa berkembang pesat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan informasi. Sedangkan manfaat dari pendidikan berbasis kearifan lokal yaitu melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat, merefleksikan nilai-nilai budaya, berperan serta dalam membentuk karakter bangsa, ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa, ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya, bagaimana model penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal? Nah, di sini dijelaskan bahwa model penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal
menempatkan anak atau peserta didik sebagai subjek pembelajar. Maksudnya, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Anak didik harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, berkreativitas, berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Kemudian, sekolah atau lembaga pendidikan sebagai tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar, memungkinkan anak untuk berkembang. Selanjutnya, kurikulum yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak untuk aktif, kreatif, dan bersikap kritis. Selanjutnya, guru atau pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak. Sebagai ilustrasinya bahwa anak dididik itu bukanlah sebuah bejana kosong yang bisa diisi dengan berbagai macam jenis air, tetapi pada anak didik terdapat energi potensial yang harus dirubah menjadi energi kinetik. Karena untuk berubah membangkitkan potensi anak adalah tugas seorang guru. Makanya siapa saja karena tadi sudah dipaksa bisa habis. Sekolah berbasis karya lokal tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan terdapat proses dan langkah-langkah sehingga suatu sekolah dapat dikatakan berbasis karya lokal. Langkah-langkah tersebut mulai dari mengumpulkan berbagai jenis karya lokal sampai pada penerapan dalam pendidikan baik terintegrasi dalam mata pelajaran maupun menjadi mata pelajaran pengembangan diri. Kemendiknas tahun 2011 menguraikan hasil analisis tentang penentuan jenis keunggulan lokal dalam implementasinya di sekolah dalam pembelajaran yang meliputi inventarisasi aspek potensi keunggulan lokal, analisis kondisi internal sekolah, analisis eksternal sekolah, dan strategi penyelenggaraan sekolah berbasis kearifan lokal. Di bagian akhir ini akan memaparkan langkah-langkah implementasi kearifan lokal. Ada 3. Yang pertama, inventarisasi aspek potensi keunggulan lokal yang meliputi antara lain mengidentifikasi semua potensi keunggulan daerah pada setiap aspek potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografi, sejarah, dan budaya. Memperhatikan potensi keunggulan lokal di kabupaten kota yang merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi melalui dokumentasi, observasi, wawancara, atau literatur, dan mengelompokkan hasil identifikasi setiap aspek keunggulan yang saling terkait. Kemudian yang kedua, analisis kondisi internal dan eksternal sekolah meliputi sebagai berikut: mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah yang dapat mendukung pengembangan potensi keunggulan lokal yang telah diidentifikasi dan menjabarkan kesiapan sekolah berdasarkan hasil identifikasi dari kekuatan dan kelemahan sekolah yang telah dianalisis. Mengidentifikasi data real lingkungan eksternal sekolah meliputi komite sekolah, dewan pendidikan, dinas atau instansi lain, dan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam pengembangan potensi keunggulan lokal yang telah diidentifikasi. Yang terakhir, strategi penyelenggaraan sekolah. Strategi penyelenggaraan pembelajaran berbasis lokal adalah untuk kompetensi pada ranah kognitif atau pengetahuan, maka strateginya adalah dengan cara mengintegrasikan pada mata pelajaran yang relevan atau melalui muatan lokal. Untuk kompetensi pada ranah psikomotor atau keterampilan, maka strateginya adalah dengan menetapkan mata pelajaran keterampilan. Kemudian yang terakhir, untuk kompetensi ranah afektif atau sikap dapat dilakukan dengan cara
sendiri strategi penyelenggaraan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Demikianlah pemaparan materi pada kesempatan